Saat ini saya sedang berada bersama Pak Gusti Sumarman, Kepala Museum Puskenegara Kesultanan Sintang. Untuk mulai pertanyaannya, Pak, bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Sintang dan apa hubungannya dengan lambang Pajajaran? Silakan, Bapak. Ya. Jadi kebetulan museum ini Puskenegara ini baru 1 tahun berdiri ya. Memang kalau adik ke museum tepat, karena museum ini gudangnya ilmu sejarah ya. Tapi harus orang yang tepat ya. Ini tidak semua orang yang bisa gitu. Jadi kalau adik ke museum ya, betul inilah gudangnya sejarah ya. Jadi Kerajaan Sintang ini dimulai pada abad ke-7 ya. Di abad ke-7 itu bukan di Sintang, bukan di sini, tapi di Sepau. Jadi abad 7 di Sepau, kemudian sekian banyak raja di Sepau ya. Kemudian pada masa ini raja Hindu, semuanya Hindu. Nah, jadi pada masa Jubair Demang Irawan ya, Jubair I ya, ini memindahkan kerajaan dari Sepau ke Sintang. Karena beliau melihat di Sepau itu kurang strategis. Yang strategisnya di Sintang, di Sakatigana. Dia bisa lihat kan, mana strategis di Sepau dengan di Sintang, Sakatiga. Tentu Sintang lebih strategis ya. Maka dipindahlah sekitar pada abad awal 14 ya, 1300-an ya, dipindah ke Sintang ya. Jadi Jubair ini bapak daripada Ratu Nanti. Ini raja ini anak. Cuma kalau raja keluar ratu kan, Ratu Tajanti, anak daripada Raja Jubair Rawan. Tapi ini masih Hindu. Ini cerita 700-an tahun yang silam ya. Nah, kemudian masuklah dekade-dekade sekian itu pindah ke Sintang. Di Sintang ini ya, Raja Islam pertama bergeserlah ya dari Hindu ke Islam ya. Ini bukan karena ini hanya karena rajanya pindah agama, hijrah Hindu hijrah ke Islam. Jadi 1600 awal ya, Sultan Abang Pencin pengen aku ini ya, yang dulunya agama Hindu langsung masuk agama Islam. Jadi kerajaan ini bercoraklah dari Hindu bercoraklah ke Islam ya. Nah, kemudian pada masa berikutnya masuklah pemerintah Belanda ya. Pada masa ini ya, Sultan Abdul Rashid Muhammad Yasin ya. Dari sana mas ini Belanda masuk Sintang ya. Waktu itu mengadakan kontrak ya. Jadi sehingga Sintang boleh katakan diduduki Belanda. Pemerintahan, dua pemerintahan kerajaan dan pemerintahan Hindia Belanda. Di Sintang ini kurang lebih 125 tahun Belanda bercokol di Sintang ini. Kalau di Pulau Jawa itu 350 tahun ya. Nah, kemudian bukti-bukti peninggalan ini ya, abad 7 ini Linggajoni ini simbol daripada dewa-dewa Hindu ya. Di sini ada Brahma, di sini ada Wisnu, di sini ada Yoni ya. Ada Siwa di sini ya. Ini orang Hindu lebih paham lah ya. Jadi ini ada dua, ini di dunia ini ada dua. Satu di Sintang, di Sepau, satu ada di Kamboja. Itu sama. Semuanya ada 5 di India, di Afghanistan, ya, di Kamboja, di beberapa negara. Tapi yang sama persis di Sintang dengan yang di Kamboja, ya, Hindu. Nah, kemudian pada masa Damarawan, ya, anaknya Dojandi waktu itu pernah membebaskan abangnya, ditangkap oleh kerajaan Perjit Majapahit. Kenapa benda ini ada di sini? Ini kan musik Jawa, bukan musik Dayak, bukan musik Melayu kan? Jawa ini. Kenapa ada masa itu? Patih Lugender itu ini meminang Ratu Dalajanti. Begitu. Ini sebagai mas kawin hantaran, ya, hantaran mas kawin pada masa itu. Ini cerita 700 silam dengan orang 100 orang, 100 keluarga di bawah Pak Teluk sini.
sehingga mendiami Lembang Nado, ya kan? Jadi pada masa perkembangan, ya, kenapa hubungan dengan lambang negara? Jadi ini salah satu paket antaran, ya, antarannya untuk Minang, ini sepakat. Jadi ini pada tahun 1947 ini pernah Sultan Hamid sini ketika membentuk Surakarta, dia pinjam ini. Jadi dia datang ke sini, kemudian Pusibau, Nyo Surakarta, ya, dia lebih rendah lagi. Nah, kemudian balik lagi singgah di air tuh, dia ke pesawat yang singgah di air tuh. Ya Sultan Hamid kan waktu itu orang penting, ya gampang lah pesawatnya kan, singgah di air, kemudian pinjam, ya. Ini, sehingga ini kemudian pada tahun beliau menjadi Menteri Nobel tahun 1950, ya. Nah, kemudian ada Sembara, beliau ikut Sembara dan sebagai tujuh koordinator, maka dia sebagai pemenang. Dengan pemenang Sembara itu, kemudian berbentuk seperti ini pemenangnya. Ini pemenangnya sketsa pertama, ya. Ini ada perubahan ya Pak ya? Kemudian ini masih mitologi nih, mitos ini tangannya mitos, ada tangannya. Cakar belakang, kemudian suka mau ini di salam dilepas nih, kepala diganti kepala alami gini, ya. Kemudian ini Bhinneka Tunggal Ika ditambah Soekarno yang namanya, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi waktu peresmian 1 Februari 50. Ya, jadi udah berperubahan. Kepalanya Raja Wali Alami, tangan tidak ada lagi, kan? Kemudian ini cakap tetap masih tangan. Kemudian diresmikan pemakaian 1 Februari 50, ya. Kemudian dengan perkembangan yang berikut ini, ya, sekarang, ini yang sekarang nih, berapa kali perubahan kan? Dari sini berubah sini, ini berubah sini. Di sini cakarnya ke depan, ini masih kakak. Kemudian ini gundul, ini ada jambul, tambah jambul, begitu kan? Jadi lambang negara kita ini yang terakhir sehingga sempurna seperti ini. Kenapa dia nengok ke kanan? Ya? Karena ke kanan ini hal yang terbaik, bagus. Jadi ini, para pendiri Polipander negara Indonesia, perancang rencana negaranya, dia melihat ke kanan ini hal yang bagus. Kalau di Mekah tuh orang tahu tuh kanan dulu, kanan muter kiri. Jadi kanan dulu, tak. Dia bukan kanan tapi ke kanan kiri. Jadi dia ke kanan, maka nilai kanan supaya bangsa Indonesia dibawa dengan bagus ke depan. Itu. Jadi haluan kanan, haluan yang diselamatkan, ya. Haluan kiri atau merah, kan, bagus. Jadi ini tahun 1967 dipinjam oleh Sultan Hamid, ya. Kemudian di masa 1950, ya, Sembara juga menang. Lambang Kerajaan Sintang ini, ya, dulu negara Sintang, ya, negeri kerajaan negeri kan, raja-raja, karena berdaulat sendiri, berdaulat kan. Jadi lambang negeri Sintang ini, Borobudur, dipadukan dengan Republik Jadi. Jadi didesain lah sehingga sebagai pemenang, seperti yang tadi kan, sebagai pemenang. Cuma dalam hal ini Sultan Hamid membuat suatu transkrip, ya, ditujukan ke wartawan Solihin. Dia mengatakan dia menggunakan lambang Kerajaan Sintang, ya. Dan betul dia pinjam tahun 1997, maka dia tahu lambang Sintang, ya kan? Kemudian dipadukan dengan gambar relief ini jadi yang dikirim dari gambar-gambar dikirim dari apa? Oleh Ki Haji Nantara, ya, dari Bandung, dari Jogja ke Jakarta di Unhindes, kan? Sultan Hamid membuat sehingga beliau menjadi menang, begitu. Jadi selaras dengan apa dibicarakan Sultan Hamid, ya, bahwa dia menggunakan lambang Sintang, ya, memadukan dengan untuk luar Pulau Jawa lambang Sintang, ya, untuk Pulau Jawa menggunakan area Danip. Kemudian
dipadukan menjadilah sebagai pemenang beliau. Jadi kita mengklaim bahwa Garuda Pancasila lambang negara Indonesia ini lahir dari negeri Gajah Sintang ini. Ya, ini siapa yang mengatakan itu? Sultan Hamid yang bertransit mengatakan menggunakan lambang Sintang. Tapi Sultan Hamid Nah. ke Sintang ya? Pernah tahun 1947 dia membentuk negara Sukuraja. Sukuraja ini yang mendirikan Sultan Hamid bersama raja-raja di Kalimantan Barat. Sebelum dia menjadi menteri 47. Jadi rancangan awal Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia ini diadopsi dari burung Garuda, lambang kerintang. Awalnya gini. Nah, benar ini. Ini yang ini. Aslinya ini cepat. Nah, kemudian di Lawaret ini. Dirubah. Dan kita ya, ini tahun 1807 ini burung Garuda ini ya, ini sudah dipatenkan menjadi lambang kerajaan negeri Sintang ini 1807. Belum ada Indonesia belum ada. Dulu masih kerajaan Sintang dan Hindia Belanda. Indonesia kan baru tahun 45 kan? Nah, nama Indonesia itu. Nah, ini lebih dari ulun ini lebih tua umurnya dari nama Indonesia. Indonesia 45 lahir. Sebelumnya kan Hindia Belanda. Indonesia ini RI itu hanya cuma waktu itu 45 hanya Jogja dengan Sumatera. Itu di Perjanjian Renville. Setelah Hamid mendatangkan RIS ya, barulah ada NKRI. Kalau tidak ada Hamid, tidak ada NKRI, tidak ada. Nah, itu besar aja Sultan Hamid itu. Nah, karena dia ketua PMO, Badan Majelis Negara-Negara RIS waktu itu. Gitu. Nah, jadi Soekarno dan Hatta itu hanya megang Jogja dengan Sumatera dikit ya, berdasarkan Renville. Ya, Madura enggak, Jawa Timur enggak lepas, ya, dan Kalimantan Selatan enggak di bawah PO, di bawah Hamid. Jadi di KNB ada 3 objek, Belanda, RI, dan BPO. BPO ini Sultan Hamid. Banyak nih wilayah Sultan Hamid dengan ini yang dipegang dari situ. Nah, bergabunglah. Tapi karena politik saling siku menyiku, ya terjadilah dilematis yang krusial itu kan. Maka yang politik yang kalah, ya kalah. Yang menang, ya jalan terus, ya. Maksudnya seperti inilah negara kita yang ada ini. Itulah penjelasan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Sintang dan hubungannya dengan lambang negara Indonesia. Lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Berikut bunyi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita tepuk Pancasila bersama-sama ya. Tepuk Pancasila. Bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas.